Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismulia Nur, NIM 230705101. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama tentang kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis struktur data. Yang pertama ada array. Jadi kelebihan dari array ini yaitu akses elemen cepat berkat pengindeksan langsung ke lokasi. Jadi maksudnya yaitu di sini array menyimpan elemen-elemen secara berurutan di memori. Dan di setiap elemen tersebut memiliki alamat memori yang tetap dan dapat diakses secara langsung menggunakan indeks. Misalnya, kita ingin mengakses elemen ke n pada array, maka kita hanya perlu menghitung alamat memori berdasarkan indeks tersebut. Ini membuat waktu akses menjadi sangat cepat dalam waktu konstan 0,1. Untuk kelebihan selanjutnya yaitu penggunaan memori terpusat karena ukuran array itu tetap. Maksudnya yaitu, dikarenakan ukuran array ditentukan saat deklarasi dan tetap, jadi memori untuk array dialokasikan dalam satu blok berkelanjutan. Ini mempermudah manajemen memori karena semua elemen ada dalam satu tempat yang jelas. Selain itu, karena ukuran tetap, alokasi dan delokasi memori lebih sederhana dan tidak memerlukan pengelolaan dinamis. Untuk kekurangannya, yang pertama, ukuran array itu tetap, namun sulit menambah atau menghapus elemen tanpa mengalokasikan ulang memori. Jadi maksudnya yaitu, setelah kita membuat ukuran array dan ukuran array itu telah ditentukan, jadi kita tidak bisa menambah atau mengurangi jumlah elemen secara dinamis. Jika kita ingin menambah elemen atau menghapus elemen, maka kita perlu membuat array baru dengan ukuran yang baru. Kemudian menyalin data dari array lama ke array baru dan melepaskan array lama. Jadi proses ini itu memerlukan waktu dan sumber daya yang ekstra. Yang tidak efisien, maka tidak efisien jika kita sering melakukannya. Untuk kekurangan selanjutnya yaitu penggunaan memori tidak efisien jika array memiliki banyak elemen kosong. Jadi maksudnya yaitu, dikarenakan array itu memiliki ukuran yang tetap, maka jika jumlah elemen yang disimpan lebih sedikit dibandingkan kapasitas array, maka sebagian besar ruang memori yang telah kita buat itu akan terbuang. Misalnya, jika kita memiliki kapasitas array itu 100 elemen, tetapi kita hanya menyimpan 10 elemen saja, maka sisa ruang memori yang tidak digunakan tetap dialokasikan atau digunakan yang mengarah pada pemborosan memori. Ini menjadi masalah terutama ketika kapasitas array sangat besar. Jadi secara keseluruhan, meskipun array itu sangat efisien untuk operasi yang melibatkan akses langsung dan penggunaan memori yang sederhana, array ini kurang fleksibel untuk aplikasi yang membutuhkan penambahan atau penghapusan elemen secara dinamis. Untuk yang kedua yaitu linked list. Jadi kelebihan dari linked list ini ada menambah dan menghapus elemen tanpa perlu mengalokasikan ulang memori. Maksudnya itu, ketika kita menggunakan linked list, maka itu memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dengan mudah tanpa perlu memindahkan data lain atau mengalokasikan ulang memori karena hanya perlu mengubah pointer pada simpul terkait. Kelebihan yang kedua yaitu ukuran list fleksibel dikarenakan elemen dapat ditambahkan atau dihapus sesuai kebutuhan. Maksudnya, ukuran linked list ini dapat berubah secara dinamis dan elemen di dalamnya itu bisa ditambah atau dihapus kapan saja tanpa masalah ukuran tetap. Untuk kekurangannya, linked list ini memiliki akses elemen lebih lambat dikarenakan harus melalui traversal dari awal list. Maksudnya yaitu,
Untuk mengakses elemen di link list ini, kita perlu traversing atau menelusuri dari elemen pertama sampai elemen yang diinginkan, sehingga waktu mengaksesnya itu menjadi lebih lambat. Untuk kekurangan selanjutnya, link list ini membutuhkan memori ekstra untuk menyimpan pointer yang menghubungkan simpul-simpul. Jadi maksud dari kekurangan ini yaitu di setiap elemen atau simpul dalam link list ini membutuhkan ruang tambahan untuk menyimpan pointer yang mengarah ke elemen berikutnya, sehingga memerlukan lebih banyak memori dibandingkan dengan array. Jadi untuk berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari stack. Yang pertama, kelebihannya implementasi sederhana dan efisien untuk menyimpan data sementara. Jadi stack ini memiliki struktur yang sederhana di mana elemen hanya dapat ditambah atau diambil dari bagian atas atau top stack. Kelebihan selanjutnya yaitu penanganan rekursi dan unduh operasi dapat diimplementasikan dengan stack. Jadi stack ini juga sangat cocok untuk menangani rekursi, yaitu dengan menyimpan state pada setiap level rekursi dan operasi unduh dalam aplikasi. Dikarenakan stack ini mengambil elemen terakhir yang ditambahkan ke dalamnya, atau stack ini memiliki prinsip LIFO atau last in first out. Kekurangan dari stack ini yaitu ukuran stacknya terbatas oleh kapasitas memori. Jadi stack ini memiliki batas kapasitas tergantung pada memori yang tersedia. Dan jika terlalu banyak elemen ditambahkan, maka stack ini bisa mengalami overflow, terutama jika digunakan secara berlebihan. Kemudian stack ini juga memiliki akses elemen di tengah stack yang tidak dapat dilakukan secara langsung. Jadi karena stack beroperasi dengan prinsip LIFO, maka hanya elemen di bagian atas yang dapat diakses langsung. Untuk mengakses elemen di tengah atau bawah stack, elemen-elemen di atasnya itu harus dihapus terlebih dahulu yang membuatnya tidak efisien untuk akses acak. Kemudian queue. Jadi kelebihan dari queue ini digunakan dalam penjadwalan tugas dan manajemen antrian. Queue ini cocok untuk tugas yang melibatkan antrian, seperti penjadwalan proses dalam sistem operasi atau manajemen permintaan dalam berbagai aplikasi, di mana elemen di dalam queue ini diproses dalam urutan kedatangan, atau yang pertama datang dia yang pertama diambil. Untuk kelebihan selanjutnya, dia mampu mengatur proses berbasis antrian secara efisien. Maksudnya, queue ini memudahkan pengolahan proses yang harus dijalankan dalam urutan tertentu. Dia memastikan bahwa proses yang pertama dimasukkan adalah proses yang pertama untuk diproses. Untuk kekurangannya, akses elemen di tengah antrian tidak dapat dilakukan secara langsung. Jadi queue ini sama juga seperti stack. Dalam queue hanya elemen di depan dan di belakang yang dapat diakses secara langsung. Untuk akses elemen di tengah antrian memerlukan traversal dari depan. Kemudian kekurangannya yang lain yaitu ukuran antrian terbatas oleh kapasitas memori. Jadi queue ini memiliki kapasitas terbatas, dan jika antrian penuh atau memori habis, maka elemen baru tidak dapat dimasukkan sehingga mempengaruhi kinerja aplikasi. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari tree. Jadi kelebihan dari tree ini representasi struktur hierarki secara efisien. Maksudnya, tree ini sangat cocok digunakan untuk menggambarkan struktur data yang memiliki hubungan hierarkis, seperti sistem berkas, organisasi, perusahaan, dan lainnya. Kelebihan lainnya yaitu tree ini cepat dalam pencarian data dan terurut.
juga dia mampu mengurutkan data. Jadi, tree ini memiliki pohon pencarian biner atau binary search tree. Jadi pencarian dalam penyisipan data dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan array atau linked list, terutama jika datanya itu berurutan. Untuk kekurangannya, operasi dalam tree seperti pencarian dan penyisipan memerlukan traversal yang kompleks. Jadi meskipun tree dapat mempercepat pencarian, operasi seperti pencarian dan penyisipan tetap memerlukan traversal dari akar ke simpul tertentu yang bisa lebih kompleks jika tree tidak seimbang. Untuk kelebihan dan kekurangan selanjutnya yaitu grep. Jadi kelebihan grep ini mempresentasikan hubungan dan koneksi antar identitas dengan baik. Jadi grep ini sangat efektif untuk menggambarkan hubungan antar entitas, seperti hubungan antar orang, tempat, atau objek. Dikarenakan setiap simpul atau node memiliki entitas mewakili entitas, dan di setiap edge menggambarkan hubungan di antara mereka. Kelebihan lainnya yaitu grep ini digunakan dalam analisis jaringan sosial dan algoritma pencarian jalur terpendek. Jadi grep ini banyak digunakan dalam aplikasi jaringan sosial untuk menganalisis hubungan antar individu dan algoritma seperti Dijkstra untuk mencari jalur terpendek antara dua titik dalam grep. Untuk kekurangannya, grep ini memiliki pencarian jalur optimal dan memerlukan algoritma khusus. Pencarian jalur terbaik atau optimal dalam grep memerlukan algoritma khusus yang lebih kompleks seperti algoritma pencarian jalur terpendek yang bisa memakan waktu. Untuk kekurangan lainnya, penggunaan memorinya itu besar jika grepnya besar. Jika grep besar, terutama yang memiliki banyak simpul dan sisi, maka dia membutuhkan banyak ruang memori untuk menyimpan semua informasi tentang entitas dan hubungan antar entitas yang bisa menjadi sangat memakan waktu. Untuk selanjutnya, perbedaan antara array dan list. Jadi, array dan list ini memiliki beberapa perbedaan. Mulai dari tipe datanya, operasi numeriknya, efisiensi memori, mengimpor modul, kemampuan modifikasi, fungsionalitas. Jadi perbedaan antara array dan list pada tipe data, array ini hanya dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang sama. Sedangkan list dia menyimpan elemen dengan tipe data yang berbeda. Untuk operasi numerik, jadi array ini lebih baik untuk operasi matematika karena modul NumPy memberi kita struktur array untuk menyimpan nilai data dan memanipulasinya dengan mudah. Perbedaan efisiensi memorinya, array ini lebih hemat memori dan lebih cepat daripada list. Hal ini karena array menyimpan elemen dalam blok memori yang berdekatan, sedangkan list dia mengimplementasikan sebagai array dinamis yang dapat mengubah ukurannya sendiri. Untuk dalam mengimpor modul, list adalah struktur data bawaan bahasa Python. Oleh karena itu, tidak ada modul atau paket yang perlu diimpor sebelum menggunakannya. Namun, array bukanlah struktur data bawaan untuk bahasa Python. Kemampuan modifikasi. Jadi array ini memiliki kinerja yang sangat buruk dalam mengubah ukuran dan memodifikasi lokasi memori, tetapi list di sisi lain merupakan struktur data bawaan dan karenanya dapat diubah ukurannya dan dimodifikasi dengan sangat mudah dan efisien. Fungsionalitas, list ini memiliki metode bawaan seperti append, extend, insert, remove, dan lain-lain yang membuatnya serbaguna untuk melakukan berbagai operasi. Sebaliknya, array ini memiliki fungsionalitas terbatas dan menyediakan lebih sedikit metode bawaan.
Nah, untuk pembuktian perbedaan antara array dan list, jadi di sini yang pertama saya ingin membuat array terlebih dahulu. Jadi untuk array saya ingin membuat kegiatan harian saya. Nah, yang pertama saya lakukan di sini yaitu saya membuat listnya terlebih dahulu, membuat array-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada olahraga, belajar, meeting, belanja, liburan, bersih-bersih, dan istirahat. Dan di sini saya ingin memanggil atau menampilkan kegiatan di hari Kamis saya pada indeks yang keempat. Nah, waktu saya run, maka outputnya yaitu liburan. Untuk list, saya akan membuat codingan tentang belanja, daftar belanja.
Nah, di sini saya ingin menampilkan daftar belanjaan saya ini. Jadi, untuk kodenya yaitu nah, hasil dari inputan ini atau output dari sintaks ini yaitu tepung terigu, susu, telur, warna makanan. Jadi pembahasan yang ketiga itu tentang sebuah statement yang dimana statement tersebut berisi tentang array itu termasuk dalam struktur data statis yang mana ukuran memori yang digunakan bersifat tetap walaupun array tidak terisi penuh. Jadi untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan dari statement tersebut, di sini saya akan membuat operasi penambahan dan penghapusan elemen. Dan untuk eksekusinya yaitu sebagai berikut. Jadi, yang pertama ini saya akan membuat list array-nya terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua, saya akan menambahkan elemen ke dalam array. Yang ketiga yaitu penghapusan elemen.
Kemudian jadi untuk untuk bentuk array setelah ditambahkan elemen yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi elemen yang saya tambahkan di sini yaitu elemen keempat. Sedangkan bentuk array setelah penghapusan yaitu 1, 3, 4. Kenapa 1, 3, 4? Dikarenakan di sini elemen yang dihapus yaitu elemen 2. Dari hasil eksekusi ini, berarti pernyataan yang menyebutkan bahwa array memiliki ukuran memori tetap adalah benar dalam konteks array statis di beberapa bahasa pemrograman seperti C++ atau Java. Namun, di dalam Python ini, kita menggunakan list yang sifat list tersebut lebih dinamis. Dengan demikian, meskipun kita memulai dengan ukuran tetap, kita masih bisa menambah atau mengurangi elemen sesuai kebutuhan. Jadi untuk Python, konsep yang mengatakan bahwa array itu bersifat statis kurang fleksibel. Dikarenakan masih ada list yang sifatnya lebih fleksibel dan dapat berubah ukurannya selama eksekusi program. Cukup sekian pembahasan tentang struktur data dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.